Belakangan, ada pemandangan yang mulai menarik perhatian di sejumlah pusat dunia di Jakarta. Di tengah lalu lintas ibu kota yang tetap padat dan aktivitas masyarakat yang berjalan seperti biasa, beberapa mal justru terlihat memasang pagar besi yang lebih tinggi di bagian depan. Pemandangan ini antara lain terlihat di Mal Kota Kasablanka, Blok M Plaza, hingga kawasan sejumlah gedung perkantoran dan perbankan. Bagi sebagian orang, pagar mungkin hanya dianggap sebagai bagian dari pengamanan bangunan. Namun, ketika pagar dibuat semakin tinggi dan muncul hampir bersamaan di sejumlah lokasi strategis, masyarakat mulai bertanya-tanya. Apakah ini sekadar upaya menjaga perdamaian? Apakah hanya untuk meningkatkan keselamatan pengunjung? Atau, ada kekhawatiran tertentu yang belum disampaikan secara terbuka? Fenomena ini bahkan mendapat perhatian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, pemasangan pagar tinggi dapat menimbulkan kesan bahwa Jakarta sedang berada dalam kondisi tidak aman. Padahal, pemerintah daerah menilai situasi keamanan ibu kota tetap terkendali. Tak lama setelah muncul instruksi tersebut, pagar tinggi di depan Mal Kota Kasablanka yang sempat viral akhirnya dibongkar. Namun, tidak semua pusat dunia mengambil langkah serupa. Blok M Plaza misalnya justru melakukan peninggian pagar hingga sekitar 3 meter. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi perbincangan yang lebih luas. Sebab, pagar tidak hanya berfungsi sebagai pembatas fisik. Dalam ruang kota, pagar juga dapat membentuk persepsi. Dan ketika rasa aman mulai dibahas, dampaknya bisa menjalar ke aktivitas masyarakat, dunia usaha, hingga perekonomian. Lalu, mengapa pagar tinggi di Mal Jakarta memicu kekhawatiran? Apakah benar ada antisipasi terhadap potensi perluasan? Atau, masyarakat sedang menangkap sinyal yang berbeda dari penjelasan para pengelola dunia? Pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat dunia awalnya mungkin terlihat sebagai perubahan kecil. Namun ruang publik tidak hanya dibentuk oleh bangunan, jalan, dan fasilitas. Ruang publik juga dibentuk oleh simbol. Ketika sebuah mal yang sebelumnya terbuka kemudian memasang pagar tinggi, masyarakat bisa menangkap pesan bahwa ada risiko yang sedang diantisipasi. Apalagi fenomena tersebut terjadi di tengah beredarnya berbagai informasi di media sosial mengenai kemungkinan aksi unjuk rasa pada Agustus 2026. Sejumlah unggahan bahkan menyebutkan tanggal-tanggal tertentu yang dikaitkan dengan potensi aksi massa. Meski belum tentu seluruh informasi tersebut dapat terungkap, penyebarannya telah menimbulkan kekhawatiran. Di tengah situasi seperti ini, perubahan fisik pada bangunan dapat dengan mudah dikaitkan dengan isu keamanan. Pagar yang sebenarnya dipasang untuk alasan teknis atau kesepakatan bisa dipersepsikan sebagai bentuk persiapan menghadapi gangguan. Dimunculkannya permasalahan penting. Persepsi publik tidak selalu terbentuk hanya dari pernyataan resmi. Masyarakat juga menilai situasi berdasarkan apa yang mereka lihat. Jika pemerintah menyatakan Jakarta aman, tetapi sejumlah bangunan strategis terlihat memperkuat pengamanan, publik dapat menangkap dua pesan yang berbeda. Pesan pertama mengatakan kondisi tetap terkendali. Namun, pesan kedua seolah menunjukkan bahwa ada risiko yang perlu diantisipasi. Perbedaan persepsi ini dapat memunculkan pertanyaan. Apakah pengamanan memang sedang ditingkatkan? Apakah pelaku usaha memiliki informasi atau kekhawatiran tertentu? Atau, pemasangan pagar hanya terjadi secara kebetulan dan tidak berkaitan dengan situasi politik maupun keamanan? Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pagar tinggi dapat menciptakan kesan psikologis bahwa Jakarta tidak aman. Karena itu, ia meminta pusat perbelanjaan untuk tidak memasang pembatas yang berlebihan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan keamanan secara fisik. Pemerintah juga mempertimbangkan persepsi masyarakat. Sebab, rasa aman merupakan bagian penting dari kehidupan kota. Ketika masyarakat merasa nyaman, mereka akan lebih leluasa beraktivitas, berbelanja, menggunakan transportasi umum, dan mengunjungi pusat-pusat ekonomi. Sebaliknya, ketika muncul kekhawatiran, masyarakat bisa mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan jika hal itu terjadi secara luas, dampaknya dapat dirasakan oleh sektor retail, kuliner, transportasi, hingga pariwisata perkotaan. Di tengah munculnya berbagai spekulasi, pengelola pusat perbelanjaan memberikan penjelasan berbeda. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alphonsus Wijaya,
menegaskan bahwa keberadaan pagar di pusat perbelanjaan bukanlah sesuatu yang baru. Menurutnya, apabila ada sejumlah mal yang baru memasang atau meningkatkan pagar, hal tersebut lebih berkaitan dengan kebutuhan ketertiban. Dengan kata lain, pemasangan pagar tidak serta-merta berkaitan dengan isu kerusuhan atau kekhawatiran terhadap aksi massa. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Direktur Marketing Pakuwon Group sekaligus Direktur PT Pakuwon Jati Tbk, Sutandi Purnomo Sidi. Menurutnya, pagar dipasang untuk menjaga keselamatan pengunjung. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan desain kawasan mal yang berada di tepi jalan raya dan memiliki bagian depan yang terbuka cukup panjang. Tanpa pembatas yang memadai, pengunjung dapat masuk atau menyeberang dari berbagai titik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Dari sudut pandang pengelola, pagar dapat berfungsi untuk mengatur arus keluar masuk pengunjung. Pagar juga membantu mengarahkan masyarakat menuju jalur yang lebih aman. Artinya, pagar bukan hanya alat pengamanan. Pagar juga dapat menjadi bagian dari manajemen kawasan. Namun, persoalannya adalah konteks. Ketika pagar dipasang atau ditinggikan pada waktu yang berdekatan dengan meningkatnya pembicaraan mengenai potensi aksi massa, publik cenderung menghubungkan dua hal tersebut. Padahal, hubungan itu belum tentu ada. Di era media sosial, perubahan kecil dapat dengan cepat menjadi bahan spekulasi. Satu foto pagar tinggi dapat disebarkan ribuan kali. Kemudian muncul berbagai dugaan. Mulai dari antisipasi demonstrasi, persiapan menghadapi kerusuhan, hingga isu bahwa pelaku usaha telah mengetahui potensi gangguan keamanan. Narasi seperti ini dapat berkembang lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi. Karena itu, komunikasi menjadi sangat penting. Pengelola pusat perbelanjaan perlu menjelaskan alasan pemasangan pagar secara terbuka. Apakah untuk keselamatan? Apakah untuk mengatur akses? Apakah bagian dari renovasi? Atau, memang terdapat evaluasi sistem keamanan? Penjelasan yang jelas dapat membantu mengurangi ruang spekulasi. Sebab, ketika informasi terbatas, masyarakat akan mencari penjelasan sendiri. Dan tidak semua penjelasan yang beredar memiliki dasar yang kuat. Kekhawatiran masyarakat juga tidak muncul tanpa latar belakang. Publik masih mengingat situasi pada Agustus 2025. Saat itu, sejumlah aksi unjuk rasa yang dipicu persoalan ketimpangan antara pejabat dan masyarakat berkembang menjadi situasi yang lebih kompleks. Beberapa pusat perbelanjaan sempat menutup operasionalnya. Aktivitas masyarakat terganggu. Pelaku usaha harus menyesuaikan jam operasional. Dan sektor retail menghadapi risiko penurunan jumlah pengunjung. Pengalaman tersebut membuat masyarakat lebih sensitif terhadap berbagai tanda yang dianggap tidak biasa. Ketika pagar tinggi muncul di sejumlah mal, sebagian publik langsung menghubungkannya dengan kemungkinan terulangnya gangguan keamanan. Padahal, pengelola mal telah membantah bahwa pemasangan pagar berkaitan dengan potensi kerusuhan. Namun, rasa khawatir tidak selalu hilang hanya melalui satu pernyataan. Terutama jika masyarakat masih memiliki ingatan terhadap gangguan yang pernah terjadi sebelumnya. Dari sisi ekonomi, stabilitas keamanan memiliki peran besar. Pusat perbelanjaan bukan hanya tempat masyarakat berbelanja. Mal merupakan ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Ada penyewa, pekerja retail, restoran, pelaku UMKM, penyedia jasa, pengelola gedung, hingga sektor transportasi. Jika pengunjung berkurang, dampaknya bisa menyebar ke berbagai sektor. Karena itu, pelaku usaha biasanya memiliki kepentingan besar untuk menjaga keamanan dan kelancaran operasional. Peningkatan pengamanan tidak selalu berarti ada ancaman yang pasti. Dalam banyak kasus, langkah tersebut merupakan bentuk mitigasi risiko. Perusahaan perlu menyiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan terburuk. Namun, mitigasi risiko juga perlu dilakukan secara proporsional. Jika pengamanan terlalu mencolok, langkah itu justru dapat menciptakan kekhawatiran baru. Masyarakat bisa bertanya, mengapa pengamanan diperkuat? Apakah ada informasi yang tidak diketahui publik? Disinilah pemerintah dan pelaku usaha perlu menyampaikan pesan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan kondisi keamanan tetap terkendali.
Sementara pengelola mal perlu menjelaskan bahwa perubahan fasilitas dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan keselamatan. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat membedakan antara langkah pencegahan dan tanda adanya ancaman. Fenomena pagar tinggi di Jakarta pada akhirnya menunjukkan bahwa rasa aman tidak hanya dibangun melalui pengamanan fisik. Rasa aman juga dibangun melalui transparansi, komunikasi, dan kepercayaan. Pagar mungkin dapat membatasi akses. Namun, pagar tidak selalu mampu membatasi kekhawatiran. Apalagi jika masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang cukup. Apalagi pengalaman masa lalu dan derasnya informasi di media sosial membuat masyarakat tetap waspada. Pertanyaannya kini bukan hanya mengapa pagar dipasang, tetapi juga bagaimana pemerintah dan pelaku berupaya memastikan bahwa masyarakat tetap merasa aman untuk beraktivitas. Karena bagi sebuah kota besar, keamanan bukan sekedar soal tidak adanya gangguan. Keamanan juga tentang rasa percaya. Dan kepercayaan hanya dapat dijaga melalui informasi yang terbuka, komunikasi yang konsisten, serta kondisi yang benar-benar terkendali. Lalu, apakah pagar tinggi di Jakarta hanya bagian dari penataan kawasan? Atau, fenomena ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih besar? Kita akan terus mengikuti perkembangannya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.